Sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik pada produksi daging di Amerika Serikat meningkat sekitar 16% pada tahun 2024. Di Hindia, Otoritas Keamanan Pangan melakukan kampanye secara nasional pengujian telur setelah munculnya kekhawatiran tentang adanya notrofuranz, yaitu antibiotik yang dilarang karena berpotensi menyebabkan kanker. Sedangkan, pemerintah daerah Indonesia juga mulai meningkatkan edukasi masyarakat mengenai bahaya residu antibiotik pada produk hewani seperti daging, susu, dan telur. Nah, dari tadi kita ngomongin soal antibiotik residu. Sebenarnya antibiotik residu itu apa sih? Dan gunanya buat apa? Kenapa emang? Nah, di sini aku mau bahas. Coba perkenalkan, aku Najma Azizah dengan NIM 76. Di sini dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mau ngejelasin nih tentang antibiotik residu. Itu sebenarnya apa sih gitu. Oke, stay tune. Apa itu residu antibiotik? Residu antibiotik adalah sisa antibiotik yang masih tertinggal di dalam jaringan hewan atau produk hasil ternak setelah hewan tersebut diberi antibiotik. Kapan sih antibiotik pada hewan itu diberikan? Yang pertama, untuk mengobati penyakit infeksi pada hewan ternak. Yang kedua, mencegah penyakit pada populasi ternak. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan dan efisien pakan. Nah, jika pemberian antibiotik pada hewan ini dan hewan ini langsung dipotong atau produknya dikonsumsi setelah obatnya benar-benar keluar dari tubuh hewan, maka sisa antibiotik tersebut akan masuk nih ke rantai makanan manusia. Nah, itu yang disebut namanya residu antibiotik gitu guys. Nah, ada nih beberapa jenis antibiotik yang sering banget dipakai untuk produk ternak dan menjadi residu nih, seperti tetrasiklin, oksitetrasiklin, penisilin, streptomycin, sulfonamid, dan chloramphenicol. Ya, nah antibiotik ini sering banget digunakan dalam peternakan karena emang efektif melawan berbagai infeksi pada bakteri untuk produk ternak gitu. Nah, sebenarnya gimana sih residu antibiotik ini bisa terjadi? Ya, yang pertama nih, itu tidak memenuhi waktu hentinya obat atau withdrawal time. Withdrawal time ini adalah waktu yang dibutuhkan agar antibiotik itu keluar dari tubuh hewan sebelum produk hewan itu dikonsumsi. Nah, yang kedua, penggunaan dosis antibiotik yang berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya residu ya. Terus yang ketiga, ada penggunaan antibiotik tanpa pengawasan dokter hewan. Jadi kayak sembarangan dan secara ilegal. Nah, penggunaan antibiotik secara terus-menerus sebagai pakan tambahan juga bisa menyebabkan residu karena dia akan memberikan terus-menerus antibiotik gitu kan. Terus yang keempat, ada kesalahan manajemen peternakan. Ini yang cukup banyak terjadi di masyarakat sendiri, yaitu kesalahan manajemen peternakan. Merasa karena antibiotik ini penting sekali dan akhirnya pemanajemenannya tidak sesuai dengan standar seperti itu. Nah, dari tadi tuh kita ngomongin soal antibiotik residunya sendiri nih. Sebenarnya dampak residu antibiotik terhadap kesehatan manusia tuh apa sih? Yang pertama, tuh ada resistensi antibiotik ya. Jadi bakteri itu menjadi kebal terhadap antibiotik sehingga infeksi pada tubuh manusia sulit sekali untuk diobati. Ya karena sudah resisten teman-teman. Terus ada reaksi alergi. Beberapa orang sensitif terhadap antibiotik seperti penisilin akan merasakan alergi-alergi yang sangat berlebihan. Dan gangguan mikroflora usus atau residu antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik yang ada di dalam usus manusia. Yang keempat ada efek toksik, yaitu paparan jangka panjang yang dapat menyebabkan gangguan organ tertentu. Terus ada juga yang kelima, yaitu resiko karsinogenik teman-teman. Itu beberapa residu obat berpotensi memicu terjadinya kanker. Nah, sekarang kita bahas nih situasi residu antibiotik pada produk hewani di Indonesia. Residu antibiotik ini di Indonesia sendiri masih menjadi perhatian cukup serius di keamanan pangan asal hewan.
beberapa penelitian menunjukkan bahwa residu antibiotik masih ditemukan pada daging ayam seperti hati ayam dan produk ternak lainnya. Meskipun ya jumlahnya masih tergolong cukup kecil, teman-teman. Penelitian di beberapa daerah menemukan sekitar 4 sampai dengan 4,17% sampel daging ayam positif mengandung residu tetrasiklin. Nah, di penelitian lain juga nih, ada loh menunjukkan 50% sampel hati ayam positif mengandung eritromisin pada beberapa peternakan rakyat. Wah, cukup serius ya. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri tuh udah ada regulasi yang mengatur tentang antibiotik ini. Peraturan Menteri Pertanian nomor 14 tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan. Sejak kebijakan ini berlaku, antibiotik hanya boleh digunakan untuk pengobatan penyakit, pencegahan penyakit tertentu, dan memang harus di bawah pengawasan dokter hewan. Kita sebagai masyarakat maupun sebagai peternak tentunya dapat melakukan upaya pencegahan untuk residu antibiotik ini. Nah, pencegahannya yaitu yang pertama, penggunaan antibiotik sesuai dengan resep dokter hewan. Yang kedua, pengawasan penggunaan antibiotik pada peternakan. Yang ketiga, penggunaan alternatif seperti probiotik ataupun vaksin. Yang keempat adalah penerapan sistem keamanan pangan seperti HACCP. Oleh karena itu, upaya pencegahan antibiotik residu ini harus selaras dan berintegrasi melibatkan peternakan, pemerintah, dan juga masyarakat untuk menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Mungkin beberapa informasi yang udah aku sampaikan dari awal sampai akhir ini, sampai upaya pencegahan bisa nih kita lakukan untuk mengurangi adanya dampak dari antibiotik ini tadi ya. Karena memang dilihat di Indonesia sendiri sebenarnya angkanya cukup kecil, tapi ini cukup serius kalau memang dari pemerintahnya ataupun dari masyarakatnya sendiri kurang aware untuk masalah kebersihan dan kesehatan pada hewan gitu. Apalagi salah satunya yaitu produk olahan hewan, yaitu daging, telur, dan juga susu. Itu harus banget kita perhatikan ya teman-teman. Mungkin itu aja dari aku. Cukup sekian. Semoga informasi yang aku sampaikan dari tadi itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.